inclusion teaches everyone love and kindness and empathy. From kindergarten, we are all integrated, which is exactly how it should be. When you're a Unified Champions school, great things happen. Kids recognize that every single child in this school matters. A Unified Champions School is all about just creating this pervasive, inclusive culture throughout the campus. And when you create that culture across an entire campus, it helps everyone relax so that learning can truly happen. You have to have people all across the board, from the superintendent down, principal, staff members, custodians, everybody, who believes in taking risks and doing things differently than perhaps what our school experience was 20, 30, 40 years ago. Build it little at a time so that those programs can hold and stay and grow, because that's how you get a good foundation. If you try to start with this grand old thing, it's not long lasting. We have this amazing peer tutor program. Students volunteer one of the periods during their day. It really is something that our students have embraced. It's just more of a friend, is the way I see it. It brightens up my day, and I get to hang out with him twice a day, which is great. Getting into Conrad's world has been the highlight of my life so far. Regardless of Dominic's ability or diagnosis or anything like that, no one considers that. It has nothing to do with who he is. He is just truly the nicest person and most caring person I've ever met in my entire life. And Dominic is just really a good friend to me. What I feel when I'm with Dominic, I want everyone to feel, because this is how I want every school to be. What are you doing this weekend, Dom? Is it time for another Chocolate Cabana trip? Maybe we can bring Isaac along. But you need to ask my mom. All right. A group of students design a day for 300 visitors to come and see how much kids supporting kids just creates for a campus an amazing culture. Seeing the community backing and our administration really backing our kids and wanting this for us, I don't really have words for it. You're in awe because they value our students as change agents. Started off in the auditorium, had sort of a PowerPoint presentation of the history of our evolution. With the growth of the peer tutor program, a natural shift from peer tutors as helpers to supporters and then to equal partners occurred. These partnerships led students and teachers to add Unified Champions School to Alma Heights to promote this inclusion across the campus, not just in the classroom. What did we do on that Sunday when we met up? We went to a local coffee. And we did what? Worked on the presentation. Together, right? Yeah. Yeah. What does it mean to you that we're co-presidents? We do things equally. We consider Alma Heights to be a community of advocates, which shows through the many ways the club engages the whole school. And I've really, truly made a best friend. So to me, this is important because it makes really great friendships that last a lifetime. These kids are going to change the world, but they won't grow it if we don't plant the seed. Every single kid brings value to the table. If we get out of the way, we'll be blown away with what our students can create. This school, they just accept everyone. It shifted my life to what I think I need to do and what I enjoy doing. It's made, I think, every facet of my life better. Penguin? Patriots. Patriots, there we go. Yeah. Jason loves sports. Yeah.
Yeah, Jay loves the Patriots. Who you like? Gronk? Say it. Gronk. Everyone's curious, like living with a person with like disabilities, like how daily life is, and I say, I don't know, just it's normal. You're good? All right, have a good day. All right? Be a good boy, right? I am. I know you are. It's like a normal brother relationship. We fight a lot, and we also have great moments together. It's great. It's life. You know, I think that when you talk about Evan and Jay, you talk about, you know, they're really one person here. It's not Evan, it's not Jay, it's Evan and Jay. Jay's just like a big ball of joy. A student who typically you wouldn't hear much communication from, but when you do hear it from him, you feel it. He greets you in the morning when you walk in. He wants to get up and make sure everybody's smiling and having a good time. So he may go by you, tap you on the shoulder, he may make a silly face. Who's on your basketball team? Evan. Evan. Who's he again? My brother? I'm a brother. My brother. Evan and Jay are instrumental in our inclusion movement. Evan Hallberg alone is the dream for a teacher. Programs like TOPS, Special Olympics, and most recently Unified Sports have provided a foundation for individuals of all abilities to express themselves and succeed in society. You don't really know until you're up there, and that your heart's pounding knowing that you have to like give this page-and-a-half long speech in front of everyone. I know that when I graduate from high school, I will miss the times I've spent with my brother. Even the little things, like car rides at school, with the radio booming and him dancing in the backseat. I started like sobbing a little bit, and then Jay put his arm around me, and then after that I knew I was kind of like done. But I remember that I'm talking in front of the entire school and I'm on TV, so I had to keep going. Making a contribution to a huge movement is the biggest thing anyone can really do. It feels humbling. For this is why I choose to include. Thank you. I'm gonna cry. Through sports like Unified, I can trust everyone to protect my brother because they know that he's no different than anyone else. Brings like no greater joy. Yeah. We are not just athletes. We are the ambassadors of an uprising. Peaceful protesters in rebellion against anyone who has a fear of difference. Our demands are equality, dignity, and the recognition of our shared humanity. We will not stop or accept anything less. We are deserving. When we compete, we're fighting for a more inclusive world. We are champions on the field and for this cause. Today, our world is more divided than ever. And coming together has never been more urgent. Revolution is inclusion! And it's not optional. The only choice you need to make is how you'll join it. Media, yeay! Boleh dong kasih tepuk tangannya dengan kasih reaction tepuk tangan di Zoom meeting kita pada pagi hari ini biar lebih semangat. Gak kerasa ya teman-teman semuanya, ini sudah webinar series yang keempat. Berarti sudah sebulan lamanya kita mengadakan webinar series Creative Digital Campaign ini. Terima kasih sekali kami ucapkan pada teman-teman yang mengikuti, mungkin ada yang dari webinar pertama,
udah mengikuti, tetap keep in touch dengan Zoom meeting webinar series pada hari ini. Dan bagi teman-teman yang ini baru pertama kali, tidak apa-apa, kita akan kenalin juga nanti dan pasti akan seru webinar kita pada hari ini. Baik, webinar kali ini diselenggarakan oleh Special Olympics, yaitu sebuah organisasi internasional yang berfokus pada pemberdayaan teman-teman intelektual disabilitas. Perkenalkan saya, Siti Mesyara Amir, atau biasa disapa Mei, yang akan menjadi moderator dan memandu acara webinar series kita pada pagi hari ini. Yup, webinar kali ini sangat spesial teman-teman. Kita mengangkat topik graphic design and video content creation. Sudah tidak asing lagi dan familiar bahwa kunci dari keberhasilan atau aktivitas dari sosial media itu adalah dari segi foto dan videonya. Nah, hari ini kita akan belajar nih bagaimana sih kita bisa membuat foto, flyer, atau konten yang menarik dari segi visual, baik dari foto maupun video. Nah, karena itu sangat spesial kali juga. Hari ini topiknya akan kita bagi dua ya teman-teman, jadi jangan lupa sesi pertama akan kita mulai pada pagi hari ini jam 10 sampai 11.40 yaitu sesi graphic design oleh Mas Neji Muhammad, dan nanti ada sesi kedua di jam 1 sampai jam 14.40 dengan topik video content creation. Jadi pastikan dua-dua topiknya ini karena akan menarik kali, karena kita juga akan teknis bagaimana teknik yang mudah, simple, mudah digunakan, dan semua itu bisa dan menghasilkan sebuah foto atau video yang apik, yang ciamik, yang kece gitu ya. Nah, oke, itu tadi perkenalan singkat tentang Special Olympics dan acara kita pada pagi hari ini. Kemudian aku akan, dan terima kasih kita ucapkan kepada community partner yang telah mendukung acara kita, yaitu Siap Indonesia, Medan Youth Forum, JCI Medan, 1000 Guru Medan, Klub Hemko, Sabang Maroke, Leo Cup Distrik 307 B1 Indonesia, dan di Pasari. Nah, terima kasih. Oke, so another special juga teman-teman, aku akan mengumumkan bahwa di akhir webinar kali ini kita akan mengadakan kompetisi. Nah, kompetisi apa Kak? Nah, nanti minggu depan akan dijelaskan secara detail. Dan minggu depan, topik minggu depan itu lebih spesial lagi, jadi teman-teman akan lebih mengenal Special Olympics itu tersendiri, akan mengenal salah satu narasumbernya, juga akan berkolaborasi dengan athlete leader. Jadi athlete leader itu adalah sebutan untuk teman-teman disabilitas intelektual yang telah dilatih oleh Special Olympics Indonesia. Wah, keren banget ya. Jadi saksikan besok juga di webinar selanjutnya, dan akan ada pengumuman kompetisi mulai dari syarat termasuk hadiah yang menarik yang akan didapatkan teman-teman jika teman-teman mengikuti kompetisi tersebut. Oke, sebelumnya mungkin karena sudah 10.04, aku akan bacain aturan webinar series kita pada pagi hari ini. Iya. Nah, jadi aturan yang pertama mungkin teman-teman supaya lebih interaktif ya, boleh silakan hidupkan videonya dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia. Mantap, terima kasih kepada Pak Riko, ada Stefani, Mbak Lukas, dan yang lain supaya udah menggunakan virtual background yang digunakan. Keren. Kemudian, untuk menjaga kondisivitas, harap di-mute ya, diwajibkan untuk mute mikrofon Zoom gitu ya, supaya nanti tidak mengganggu peserta maupun narasumber yang lainnya. Nah, teman-teman yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan di kolom chat komentar. Jangan lupa sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya. Nanti panitia akan memilih pertanyaan teman-teman semua, dan saya akan menyampaikan kepada narasumber ketika sesi pertanyaan. Nah, ada 3 souvenir menarik. Kita setiap minggunya tetap memberikan souvenir menarik dari Special Olympics untuk 3 orang, di mana 2 orang kita akan undi, kita akan pilih dari pertanyaan yang telah saya bacakan. Kemudian 1 orang lagi akan dipilih berdasarkan review terbaik. Apa reviewnya? Jadi teman-teman harap mendokumentasikan atau mereview hal-hal apa saja kah yang dipelajari, yang didapat dari webinar ini.
upload di sosial media, tepatnya di Instastory Instagram, dan jangan lupa mention kita di SOI Indonesia, soina.youth, dan speaker kita pada sesi 1 ini ya Najib Muhammad. Iya, jadi nah berarti akan ada 2 ya teman-teman untuk review terbaiknya. Wah, berarti hari ini ada 6 souvenir gitu yang kita bagikan, keren. Oke. Dan ini dia review terbaik di minggu lalu dengan topik copywriting. Oh, selamat kepada pemenang. Nanti harap DM Instagramnya soina.youth ya. Nah, ini juga sebagai contoh, misalnya teman-teman yang ingin melakukan review dan upload di Instastory Instagram teman-teman masing-masing. Oke. Baik, sebelum mulai kita sudah berhadir. Hari ini sudah ready pembicara kita di sesi 1, ada Mas Najib Muhammad. Halo Mas Najib. Halo Mas Najib, sudah bergabung di kita? Oke. Nah, siap. Ready. Nah, ini profil singkat dari Mas Najib ya. Nah, jadi Mas Najib ini memang sudah melalang lintang di dunia desain grafis. Banyak banget pengalaman Mas Najib, baik itu menjadi content creator, kemudian mohon maaf ya, baik itu di content creator maupun di dunia desain grafis. Dan teman-teman tahu nggak rahasia kerennya profil dan flyer Special Olympics itu dari Mas Najib sendiri. Jadi yang buat konten dan flyer Special Olympics Indonesia khususnya untuk webinar series kita di Creative Digital Campaign itu ada Mas Najib. Keren-keren banget kan? Nah, nanti bisa belajar langsung dari Mas Najib, mulai dari bagaimana pemilihan tulisan, misalnya warna, karena ternyata ada ya psikologis warna yang menentukan, nah audiens ini bisa tertarik. Nah, itu dia secara singkat tentang Mas Najib itu sendiri. Baik, itu tadi foto bersama kita. Mungkin langsung aja nih Kak Najib, karena waktunya sudah jam 10.09, dipersilakan kepada Kak Najib untuk memberikan materinya dengan topik graphic design. Silakan Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Mei dan juga teman-teman panitia dari Creative Digital Campaign yang diselenggarakan oleh Special Olympic Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman yang ada di manapun di Indonesia, atau mungkin ada yang dari luar pesertanya, semoga dalam keadaan sehat, bahagia, nggak kekurangan suatu apapun ya. Amin. Oke, ini nanti saya akan dibantukah oleh Kak Mei atau panitia untuk slide materinya, atau aku sendiri yang share screen? Share langsung aja, Mas. Aku yang share ya? Iya. Oke, sebentar. Oke, jadi teman-teman, sambil aku mempersiapkan dulu untuk bisa share screen. Yang pertama mungkin soal desain itu ada yang mikir, wah kayaknya susah banget ya Kak desain grafis tuh. Ada yang bilang juga, sebenarnya gampang kok. Nah, tergantung perspektifnya di dalam dunia desain ini. Karena kalau ada yang bilang susah, karena nyatanya pun banyak orang yang dia tidak berlatar belakang pendidikan formal di bidang seni visual atau DKV gitu, termasuk saya, tapi tetap bisa desain atau akhirnya bisa menggeluti dunia desain karena ya kita bisa belajar secara otodidak gitu ya. Saya baru belajar mempelajari desain pada sekitar tahun 2015. Kemudian mulai pertama kali membuat konten dan mengelola media sosial untuk sebuah akun official itu pada tahun 2017. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu. Oke, saya mulai share screen ya teman-teman. Nah, topik kita pada kesempatan pagi hari ini, weekend ini yang ceria. Kalau di tempat saya sih di Jawa Timur, cuacanya lagi cerah nih. Semoga di tempat teman-teman juga lagi cerah juga cuacanya ya. Nah, salah satu
tantangan yang cukup sulit di dalam desain itu sebenarnya bukan membuat gambar, tapi adalah lebih ke font dan juga warna, karena ini sangat berpengaruh banget. Kalau elemen gambar yang dibutuhkan atau yang akan dipakai di dalam sebuah desain itu bisa jadi teman-teman yang membuat sendiri sebagai desainer, atau bisa jadi teman-teman menggunakan resource yang lain. Misalnya teman-teman menggunakan foto, atau teman-teman menggunakan ilustrasi berbasis vektor, yang itu teman-teman bisa beli, bisa bikin sendiri juga. Nah, itu tergantung aja, sesuai dengan kebutuhan. Artinya sebenarnya elemen visual tambahan seperti vektor dan foto, itu teman-teman tidak harus mengerjakan sendiri, tapi bisa beli, atau kalaupun foto teman-teman bisa ambil sendiri. Nah, teman-teman bisa juga tuh belajar fotografi dasar. Nah, yang menarik di dalam desain itu sebenarnya justru ada di tipografi dan juga warna. Nah, makanya pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas gimana sih cara bikin desain dengan kombinasi warna yang tepat gitu, atau yang sempurna lah. Tapi sempurna mungkin jauh ya dari sempurna, tapi kita pakai terminologi tepat aja. Oke. Nah, kenapa sih tipografi itu penting di dalam desain, sebuah desain apapun, baliho, brosur, majalah, sosial media, website, mobile apps, apalagi ya kira-kira desain yang ada tulisannya. Packaging makanan, packaging snack, packaging produk, itu semuanya pasti mengandung elemen gambar dan juga elemen tulisan. Nah, apa yang kita tangkap dari sebuah desain, baik itu baliho, cetak ya, sampai ke misalnya produk, packaging produk, atau ke sosial media dan juga website dan juga mobile apps, adalah pesan. Nah, pesan ini disampaikan salah satunya melalui tipografi. Nah, kenapa ini penting? Karena di minggu sebelumnya teman-teman sudah belajar juga soal bagaimana copywriting. Nah, copywriting ini akan ditampilkan atau dipublikasikan di materi-materi yang akan kita desain. Jadi produk-produk yang biasanya keluar di baliho, di majalah, cover majalah, di packaging produk, itu adalah hasil dari copywriting. Kalimat-kalimat, kata-kata yang bisa nendang, yang bisa menarik perhatian orang, tapi ketika kata-kata itu sudah disusun dengan baik, tapi tidak didesain dengan baik, teman-teman salah milih font atau milih warna yang tidak tepat, tentu orang nggak akan bisa menangkap pesannya dengan cepat atau sesuai dengan harapan dan rencana. Nah, padahal konten-konten yang didesain seperti misalnya baliho, itu semua adalah konten-konten yang berlalu cepat banget. Jadi beberapa teori mengatakan bahwa waktu yang kita punya untuk bisa menangkap pesan dari baliho, media promosi luar ruang ya, billboard, spanduk-spanduk, itu nggak lebih dari 5 detik. Jadi bagaimana kita bisa, tantangannya bagi seorang desainer adalah bagaimana menampilkan pesan yang terlihat dan tertangkap kurang dari 5 detik. Ya kan, kita bisa lewat pakai motor, pakai mobil kan, cuman wush gitu. Apa ya itu tadi ya? Kalau tulisannya nggak clear, warnanya nggak clear, warnanya nggak oke, nggak menarik, ya kita akan ya udah lalu aja. Sama seperti halnya di media sosial. Kita terbiasa scrolling ya di Instagram misalkan. Nah, di Instagram ini juga waktu yang user punya untuk bisa menangkap pesan dari sebuah postingan itu nggak lama, maksimal 7 detik. Dari 7 detik ini kalau nggak bisa dimanfaatkan oleh desainer dengan baik untuk menyiapkan sebuah pesan yang clear untuk ditangkap, ya udah orang akan skip itu tanpa meninggalkan jejak like, tanpa meninggalkan komen, apalagi boro-boro nge-share dan nge-save. Nah, saya mengutip dari salah seorang UI UX designer
namanya Ayush Jangra. Ini orang keturunan India kalau nggak salah. Tapi dia saya jadikan panutan karena meskipun saya bukan UI UX designer, tapi menurut saya desain yang dipakai di dalam desain web atau aplikasi itu sangat bisa dijadikan referensi untuk membuat misalnya konten di media sosial. Karena dia lebih clear. Good typography and using the best font combinations elevate the design from its peers and create a more delightful user experience. Nah, kata kuncinya sebenarnya ada di more delightful user experience. Gimana supaya bisa meninggalkan kesan yang lebih baik ke pengguna, ke orang yang melihat, ke orang yang lewat di jalan. Jadi tujuannya adalah supaya pengguna tuh, orang tuh nangkep gitu. Nah, ini adalah contoh dikit aja, contoh dikit dari desain website yang menurut saya lucu atau menarik. Nah, elemen desain seperti ini mungkin memang bagi teman-teman sulit ya. Yang sebelah kanan misalnya yang Explore Unknown itu memang pakai AI, pakai Adobe Illustrator. Yang sebelah kiri itu bisa menggunakan Photoshop. Nah, kita mengenal ada beberapa tools ya untuk desain seperti CorelDRAW, ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, bahkan sekarang ada Adobe InDesign, ada juga sekarang aplikasi-aplikasi di luar Adobe yang itu lebih murah harganya, tapi juga lebih keren. Saya nggak hafal nama-namanya, kan ada beberapa nama yang tahun 2020 mulai booming dipakai oleh teman-teman desainer. Tapi yang common masih Photoshop, Illustrator, CorelDRAW. CorelDRAW biasa dipakai di percetakan, Photoshop biasa dipakai buat orang-orang seperti saya yang sering bikin konten di media sosial. Illustrator kurang lebih hampir sama, tapi fokusnya ke pembuatan vektor. Kalau InDesign biasanya dipakai oleh mereka yang suka atau butuh mendesain layout buat majalah, buat website juga bisa, buat koran dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Jadi ada komposisi warna, ukuran tulisan, jenis font yang dinamis dan juga harmonis. Nah, sebenarnya di dalam penggunaan font itu juga ada pakem, tapi ini nggak baku ya teman-teman. Tapi bisa disesuaikan dengan selera. Juga nantinya akan berjalan seiring dengan pengalaman yang teman-teman lakukan. Gitu. Nah, yang pertama rule-nya adalah memilih font itu pertimbangannya satu, melengkapi atau kontras. Jadi jangan menggunakan hanya satu jenis font dengan satu jenis tampilan yang sama. Misalnya, satu jenis font itu misalkan saya pakai font yang ini ya, always look for font pairings. Terus saya pakai di dalam satu desain ini, semuanya pakai ukuran, pakai ketebalan, pakai jenis font yang sama, itu akan boring banget. Nah, sehingga kita perlu ada kontras. Jadi setidaknya ada dua. Saya menyarankan setidaknya ada dua jenis font yang dipakai di dalam satu buah desain, satu buah halaman lah. Nah, kemudian yang kedua bisa juga teman-teman pertimbangannya untuk menjaga font itu dalam satu family. Ada istilahnya tuh family. Family font misalnya font Times New Roman gitu ya. Family-nya ada regular, italic, sama bold gitu. Nah, tapi ada beberapa jenis font yang dia family-nya lebih banyak. Seperti misalnya di sini saya contohkan ada Avenir gitu ya. Font Avenir itu dia family-nya ada medium, ada super light, ada light. Ntar yang super light itu dia juga ada light italic, ada light condensed. Condensed itu yang sempit ya, yang biasanya lebih kurus gitu, lebih rapat. Ada yang narrow, ada yang wide, macam-macam family-nya. Nah, teman-teman bisa bermain di jenis-jenis itu. Boleh pakai satu family aja. Satu family misalnya Avenir aja, Avenir font. Terus ntar teman-teman pakai judulnya yang bold atau pakai yang hyper bold, ukurannya digedein,
Ntar body text-nya pakai yang regular atau yang light atau yang book, ukurannya sedikit lebih kecil. Nah, itu udah cukup. Yang ketiga, berlawanan gitu ya. Jadi kontras itu ketika dia bisa dilakukan dengan baik, efeknya akan baik juga buat experience kita sebagai pengguna atau orang yang melihat desain gitu ya. Misalnya contohnya mengkombinasikan antara font yang sans. Font sans itu kayak misalnya ini, saya pakai tulisan di contrast when done right is about finding surprising and bold. Nah, ini jenis font yang sans gitu ya. Dia masih biasa normal, nggak ada lekuk-lekuknya, tapi modern, simple. Itu sans. Nah, bisa dikombinasikan sama yang klasik gitu, sama kayak atasnya ini. Ini namanya fontnya Aleo. Dia modelnya serif, jadi ada sudut-sudutnya, ada sedikit tekukan-tekukan, kesannya klasik, model-model kayak Times New Roman. Teman-teman juga bisa ambil misalnya handwriting gitu atau kaligrafi untuk dijadikan judul atau heading di dalam sebuah desain. Boleh aja, yang penting pertimbangan paling mendasarnya, satu, bagaimana supaya desain atau tulisan di dalam desain itu visible, kelihatan. Ini paling penting, karena percuma bagus kalau nggak kelihatan, nggak bisa dibaca kan. Jadi harus kelihatan. Nah, yang keempat, pertimbangan yang terakhir dalam memilih font di dalam sebuah desain adalah menentukan mana yang diunggulkan, who's the boss. Nggak mungkin dong semua tulisan di dalam sebuah desain itu mau teman-teman unggulin semua. Jadi harus ada yang diunggulkan. Stressing point-nya apa sih? Misalnya teman-teman lihat baliho mie instan gitu misalkan, pasti mereka cuman ngambil 2, 3 atau paling banyak 4, 5 kata, jadi mungkin tagline-nya untuk ditaruh yang paling gede tulisannya. Selebihnya kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil itu nggak terlalu penting untuk dibaca, tapi dia penting untuk ada. Jadi sering kan kita lihat di baliho di perempatan, di jalan gitu, wah ada tulisan kecil banget. Itu nggak mungkin teman-teman baca, tapi kalau tulisan itu hilang, pasti ada yang kurang. Nah, itu fungsi dari menempatkan elemen desain sesuai dengan porsinya. Harus ada yang diunggulkan, harus ada yang digedein misalnya, harus ada yang dibikin lebih bold gitu. Itu penting. Oke. Nah, secara komposisi tipsnya ketika ini saya ambil contohnya buat bikin buat bikin konten di media sosial gitu. Kita bikin flyer di Instagram, formatnya square. Nah, ini sekedar insight ya teman-teman, keluar dari halaman ini sebentar. Jadi untuk konten-konten di Instagram terutama yang mengandalkan visual, itu kita kan punya opsi 3 ketika kita membuat sebuah konten di Instagram ya, secara format gitu. Ada yang formatnya landscape. Landscape ini teman-teman bisa ambil paling lebar ke atasnya itu di ukuran 4:5. Kalau square ada normal seperti ini. Kemudian portrait itu bisa di 5:4. Nah, yang menarik adalah ternyata dari beberapa desainer yang sudah berpengalaman mengatakan bahwa di Instagram itu lebih oke sebetulnya ketika konten itu dibuat dalam format portrait 5:4. Nah, Instagram itu uniknya dia udah menyiapkan, kalau teman-teman perhatiin, ketika teman-teman buka di Instagram, di beranda ya, di home, itu ketika teman-teman menemukan postingan yang portrait, dia benar-benar akan full. Dia benar-benar akan full di layar dan tidak menyisakan ruang buat postingan yang lain, postingan di atasnya maupun postingan sebelumnya.
Nah, ketika teman-teman memilih untuk bikin postingan yang dimensinya portrait 5:4 di Instagram, itu akan lebih menarik minat atau perhatian dari pengguna. Karena di bawah atau di atasnya dalam satu scroll, dalam satu sentuhan jari, sentuhan jempol, itu nggak ada postingan lain di atasnya ataupun di bawahnya. Sehingga pandangan kita tuh fokus ke postingan yang full itu, yang portrait itu tadi. Gitu. Jadi mungkin teman-teman ke depan kalau misalkan memang ada butuh bikin konten di media sosial, di Instagram terutama, kalau memang pengen banget meng-catch perhatian dari pengguna, lebih baik pakai format portrait atau setidaknya square lah. Setidaknya minimal. Kalau teman-teman bikin postingannya landscape, cenderung kurang terlihat karena space-nya kecil ya. Tapi itu tetap masih oke ketika teman-teman mau share foto misalnya, foto landscape, lanskap alam gitu ya, atau cityscape, itu masih oke. Nah, kembali lagi ke layar, tips untuk menempatkan positioning font di dalam sebuah desain itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman pasti akan membaca yang paling gede dan yang paling tebal. Jadi, who's the boss tadi, prinsipnya adalah inti dari pesan desain teman-teman itu kasih porsi paling gede, kasih juga paling tebal. Selanjutnya, then you will read this, yang di bawahnya, itu biasanya kalau poster paling tema, atau waktu, atau speakernya siapa, misalnya bintang tamunya siapa. Biasanya kalau poster event biasanya gitu ya. Terus, then this one, paling bawah, itu biasanya ada media sosial, ada sponsor, ya kan? Terus terakhir sendiri adalah then you will read this last, yang paling atas, yang paling kecil. Itu biasanya adalah tempat untuk kita menaruh logo penyelenggara. Nah, uniknya atau lucunya sebenarnya penyelenggara, katakanlah ini adalah poster event gitu ya, penyelenggara itu nggak terlalu penting sebenarnya buat pengguna gitu, untuk tahu siapa sih yang menyelenggarain, nggak penting. Yang penting adalah apa sih eventnya, judulnya apa, menghadirkan siapa, dan ketika misalnya di bawahnya ada sponsor, ada media partner, itu akan mendukung karena biasanya, wah, eventnya bagus nih, gede nih, karena sponsornya ada ini, ada media partnernya ada ini gitu. Tapi penyelenggaranya siapa itu kadang-kadang justru kurang menarik bagi pengguna gitu. Ini tips untuk teman-teman menempatkan tulisan di dalam sebuah desain. Komposisinya kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengaplikasikan semuanya atau kalau mungkin ada yang hobi dan pekerjaannya berkaitan sama layout, bikin majalah atau tabloid, koran, dan lain sebagainya bisa juga. Atau buat teman-teman yang juga mungkin mendalami dunia IT, mengembangkan aplikasi atau website, mungkin akan menjadi lebih lebih valuable juga buat teman-teman ketika punya skill desain yang mumpuni gitu. Jadi itu bisa saling melengkapi nantinya. Oke, kita ke warna sekarang. Nah, warna ini susah-susah gampang, teman-teman. Sedikit cerita ya, kenapa di desain untuk event kreatif digital campaign ini saya milih warna nuansa biru dan juga orange atau jingga gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada sedikit penjelasan, tapi mungkin biasanya sih berbeda ahli, beda pendapat ya, tapi kurang lebih biasanya mirip-mirip. Warna biru itu identik atau bisa memberikan kesan tentang kepercayaan, kematangan gitu. Contohnya banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan warna biru karena mereka punya misi untuk supaya dipercaya oleh publik, dipercaya konsumen.
Mereka adalah perusahaan yang elegan, perusahaan yang matang. Misalnya apa ya, perusahaan yang warnanya biru logonya, misalnya Allianz, terus misalnya Indofood, apalagi yang biru, misalnya BMW gitu ya, mobil. Itu warnanya mereka ambil warna-warna biru, so, elegan, terpercaya dan matang, mature gitu. Nah, warna orange saya ambil atau jingga, orange agak ke jingga itu saya ambil karena banyak yang mengatakan atau ada keyakinan bahwa warna orange itu youthful gitu. Warna orange itu menyenangkan, fun, kesannya tuh fun gitu. Nah, karena event ini adalah event yang juga buat anak-anak muda, buat kita semua. Kalau nggak fun, pasti nggak tertarik juga kan teman-teman gitu. Jadi saya ambil warna orange, jingga dan biru ini untuk membuat kesan mature iya, elegan iya, trustworthy iya, tapi juga playful, youthful, dan fun juga gitu. Karena sesuai dengan karakter. Nah, penggunaan warna ini teman-teman boleh sambil baca ya, itu ada beberapa definisi warna yang saya kutip itu. Langsung aja kita misalnya bicara soal contoh gitu. Produk-produk makanan itu biasanya mayoritasnya itu akan ambil warna merah, orange, kuning. Kenapa warna merah, orange, kuning? Karena warna merah, orange, dan kuning itu secara psikologis katanya akan menimbulkan atau menambah selera makan. Gitu. Jadi gairah makannya tuh terus meningkat gitu ketika misalnya bungkus box nasinya itu ada warna merahnya, ada warna orange atau ada warna kuning. Beda ketika warnanya misalnya hijau atau warnanya biru, itu kesannya akan beda. Itulah kenapa juga logo brand dari merek-merek makanan terkenal di dunia, mayoritasnya kalau teman-teman perhatikan itu pasti ada warna merah, ada warna orange, ada warna kuning. Misalnya McD itu kuning sama merah. KFC itu ada merahnya ya, dominan merah. Dia pakai hitam dan putih juga, ada sedikit birunya. Terus misalnya lagi Pizza Hut. Kemudian kalau di Indonesia ada CFC, dia juga merah sama kuning. Bungkus atau packaging mie instan misalnya Indofood, Indomie, mie sedap itu dominan warna merah. Gitu. Itu karena itu mengundang selera makan warna merah. Atau ketika kita di tempat-tempat makan, kalau teman perhatiin juga franchise ya, kayak jaringan ayam goreng atau burger atau kebab. Nah itu juga gerobak-gerobaknya mereka yang biasa ada di Indomaret itu biasanya warnanya juga merah, kuning, orange. Gitu. Jadi psikologinya adalah ke situ. Kalau teman-teman sedang punya bisnis makanan atau sedang belajar untuk membranding atau mendesain yang kaitannya sama industri makanan, nah boleh tuh pakai warna orange, kuning, atau merah. Nah untuk warna yang lain, misalkan biru tadi udah sempat dijelasin ya, kesannya adalah mature, elegan, terus terpercaya juga. Kalau di sini disebutkan profesional gitu ya, formal, dan juga security. Ada juga orang-orang lain yang bisa teman-teman pakai untuk terserah untuk media sosial, untuk event. Kalau yang sekarang sih trennya warnanya kalem ya kalau tren secara umum. Kayak misalkan warna-warna apa tuh namanya pastel ya. Tapi kalau untuk bikin yang sifatnya nendang, promo event, promo produk itu sama sekali nggak haram kok untuk pakai warna-warna yang lebih shocking gitu, lebih kontras. Misalnya pakai neon, warna-warna neon gitu ya, kayak kuning stabilo, hijau stabilo, atau biru yang agak kayak warna lampu, itu masih oke juga. Jadi tergantung misinya teman-teman ya dalam membuat desain itu mau dipakai buat apa. Itu untuk warna. Dan wah Mas, kalau misalkan
milih warna tuh caranya gimana ya? Nggak usah pusing teman-teman, karena saya sendiri juga hampir tidak pernah mencari warna sendiri. Jadi saya selalu menggunakan 2 teknik ini. Yang pertama adalah ambil aja foto. Misalnya teman-teman mau ambil produk gitu ya, produk makanan. Makanannya adalah ayam goreng. Ayam goreng itu elemennya biasanya ada apa sih? Ada ayam goreng sama saus kan biasanya. Ada saus tomat, ada saus saus cabai gitu. Ya udah pakai elemen itu aja untuk ngambil warna yang dipakai di dalam desain, misalnya desain packaging. Warna merah dari saus tomat, warna orange dari saus cabai, boleh ditambahin warna yang lain, mungkin putih atau ada sedikit ornamen hijau, ada sedikit mungkin coklat, itu masih oke. Bisa juga dengan cara teman-teman ambil foto alam gitu ya, foto real dari mungkin tumbuhan, bunga, hewan, landscape alam, langit. Terus teman-teman tinggal pick aja pakai tools pick color di Photoshop bisa, di Illustrator juga bisa. Masukin fotonya, terus teman-teman pakai tools pick color, tempelin di foto yang sudah teman-teman masukin, dia akan mengidentifikasi oh warna apa sih itu, kodenya bisa akan keluar. Kode warna apa, ya udah tinggal pakai. Itu akan lebih natural, lebih sesuai. Atau teman-teman juga bisa searching di baik itu di website, googling ya, atau di media sosial, di Instagram, banyak juga desainer-desainer atau akun-akun informasi atau edukasi desain yang menyediakan tips-tips memilih warna. Dia bisa ngeluarin kombinasi-kombinasi warna yang lagi tren atau yang lagi ya menurut mereka lagi oke aja. Teman-teman bisa pakai secara free, nggak apa-apa. Itu sih dari aku, Mei, dan juga teman-teman, singkat, semoga cukup clear. Dan kalau ada yang mau ditanyain, teman-teman boleh silakan kita sharing-sharing. Oke, thank you Kak Naji. Ya, singkat tapi isinya daging semua ya. Nah, sebenarnya kita untuk sesi materi masih panjang sampai 11.03, tidak apa-apa, kita dibanyakin di pertanyaan aja kali ya Kak ya. Udah masuk beberapa pertanyaan diskusi, nanti teman-teman boleh tanya sebanyak-banyaknya terkait teknis, contoh langsung kan, karena gimana biasanya desain itu bisa juga ya. Atau sebelum Q&A gitu Kak, coba ditunjukkan dulu, dipraktikkan. Biasanya Kak Naji itu pakai tools apa, dan tadi kan Kak Naji udah kasih contoh ya. Nah, coba didemonstrasikan boleh. Oke, sementara yang ini aku stop share dulu ya. Oke, aku masih sambil buka programnya di Photoshop. Jadi teman-teman, aku mengawali belajar desain sekitar tahun 2015 itu pakai Corel Draw awalnya, tapi terus sekitar tahun 2017 kenal sama Photoshop dan akhirnya merasa nyaman dengan Photoshop. Sampai hari ini juga masih semua pekerjaan aku buat di Photoshop gitu. Karena Photoshop ini dia kayak one stop service gitu. Hampir semuanya bisa dilakukan. Kecuali memang ada spesifikasi khusus kalau bikin vektor dari nol itu memang nggak bisa di Photoshop. Dia harus bikinnya di Illustrator atau untuk apa lagi ya? Itu aja sih. Layouting pun di Photoshop juga bisa, cuman memang presisinya nggak sebagus di InDesign gitu. Oke, sebentar aku sambil menyiapkan bahannya ya. Oke, selagi Kak Naji menyiapkan bahan, aku sekalian reminder untuk teman-teman, nanti boleh dibuat reviewnya cara kita pada pagi hari ini, upload di story Instagram teman-teman, dan mention Instagramnya SOI Indonesia, soina.youth, dan speaker kita pada hari ini Kak Naji Muhammadiyah. Dan ini juga materi hari ini
penting banget ya teman-teman, karena ini juga sebagai bahan teman-teman nanti ikut kompetisi dari Creative Digital Campaign, karena akan ada hadiah menarik berupa voucher uang senilai $150, berarti sekitar kalau di-currency-kan rata-rata 14.000 ya, sekitar 2 jutaan. Nah, itu akan kita pilih 3 orang pemenang, di mana teman-teman yang membuat konten, nah konten temanya tersendiri tentang inklusivitas. Jadi dan besok di minggu depan kita akan bahas tentang inklusivitas itu sendiri, kenalan dengan Special Olympics dan teman-teman intelektual disabilitas. Jadi harapannya teman-teman di sini juga sebenarnya dengan teman-teman ikut di webinar series ini sebagai bentuk support dan dukungan teman-teman akan gerakan inklusivitas itu sendiri. So thank you so much. Kita apresiasi untuk teman-teman yang hadir dan mengikuti, khususnya yang ikut kompetisi nantinya. Oke, aku share screen sekarang ya, Mei. Oke, silahkan Mas. Halo? Ya Mas? Ya, silahkan Mas. Oke. Oke, nah teman-teman ini aku udah masuk ke window-nya Photoshop ya, window Photoshop. Jadi ini aku ambil salah satu foto dari sebuah event tradisi di tempat tinggalku di Ponorogo, Jawa Timur. Katakanlah kita mau bikin apa nih kira-kira dengan foto seperti ini, kira-kira mau bikin apa nih? Baliho mungkin ya? Baliho oke kali ya? Ya. Oke, misalnya kita bikin baliho. Oke, step pertama yang biasanya aku lakukan adalah memilih foto ya. Ini tadi aku udah milih foto. Terus formatnya sebenarnya udah oke. Ini kurang lebih 16:9 formatnya. Tapi baliho sebenarnya ukurannya macam-macam ya, tapi nggak apa-apa. Yang selanjutnya adalah aku bikin grid. Nah, grid ini penting untuk memberikan apa ya, komposisi gitu. Kalau teman-teman biasanya pakai HP, kalau foto biasanya akan muncul kotak-kotak di kamera. Nah, fungsinya kurang lebih hampir sama. Nah, grid ini disesuaikan aja sih. Nggak ada patokan yang pasti, tapi sesuaikan sama ya selera boleh, dan juga apa ya, fungsi aja, fungsi. Jadi kenapa sih grid ini penting? Supaya teman-teman menaruh elemen desain setelahnya, misalnya nambahin foto yang lain atau nambahin apa ya, tulisan, nambahin logo, itu misalnya nggak terlalu mepet sama tepi atas sama tepi samping, nggak terlalu ke tengah juga gitu. Jadi untuk supaya posisi elemen-elemen desain yang teman-teman pakai itu bisa lebih seimbang dan harmonis. Nah, kurang lebih seperti ini untuk komposisi gridnya. Katakanlah lagi misalnya sebentar. Oke. Saya mau ambil logo deh. Oke, saya mau ambil logo. Nah, biasanya dalam desain baliho itu pasti akan ada logo, entah itu logo penyelenggara atau logo brand. Misalnya kalau misalkan di pariwisata itu kita biasa menggunakan logo. Sebentar, ini layar zoom-nya lumayan mengganggu ya. Oke. Oke. Kita pakai logo Wonderful Indonesia aja deh.
Nah, pesona Indonesia ya. Ini sebenarnya bisa di-drag, cuman karena posisinya aku lagi share screen, jadi agak kesulitan untuk ngedrag gambar masuk ke dalam ini ya. Oke, kita ngasih tulisannya aja deh daripada ngedrag agak kesusahan untuk manage zoom-nya juga. Kira-kira teman-teman yang udah pernah ikut copywriting minggu lalu ada ide apa nih kalau misalkan bikin baliho kayak gini, tulisannya apa ya kira-kira ya? Ada nggak? Bahasa Inggris aja, misalkan semacam kalimat ajakan untuk datang. Kira-kira apa tuh kalimatnya? Ada yang punya ide? Boleh bersuara kalau mau mengusulkan. Iya, boleh silakan teman-teman. Nih udah ada yang di kolom komentar nih Mas, katanya. Apa? Come and join the tradition. Come and join the tradition. Oke. Kira-kira dari come and join the tradition, ada 5 kata. Kira-kira yang paling ditonjolin come and join-nya atau the tradition-nya? Iya, maybe the tradition-nya karena gambarnya uniknya. Saya tertarik dengan yang di tengah itu, Mas. Kayak apa itu ya, gitu. Oke. Traditionnya kita akan gedein ya sebentar. Nah, kita bikin yang agak gede. Karena ini tadi baliho ya, jadi harus kelihatan. Kalau segini, kegedean. Segini, perfect. Oke. Nah, katakanlah saya mau naruh tulisannya di sini. Tadi kan ada tips yang saya share. Kalau bisa emang heading itu dia ditaruh di yang tengah, yang paling gede, paling tebal. Tapi objek utama jadi ketutupan, Mas. Gimana tuh? Ya berarti objeknya yang disesuaikan. Nah, kita bikin misalnya seperti ini. Nah, diusahakan foto itu yang diambil oleh fotografer yang oke, yang profesional. Ini kebetulan fotografernya teman saya sendiri. Itu biasanya mereka sudah peka sama objek. Jadi komposisi objeknya tuh udah peka gitu, udah oke. Jangan sampai teman-teman menghilangkan komposisi objek yang udah bagus. Jadi misalkan di dalam foto ini objek utamanya kan gunungan ini ya, gunungan hasil bumi ini. Terus teman-teman ngedragnya terlalu over. Misalnya jadi kayak gini. Nah, ini kesalahan. Karena objeknya hilang ya. Objeknya berkurang. Jadi jangan sampai melakukan kesalahan semacam itu. Atau misalnya ngedragnya juga over ke sebelah sini. Ini semestinya ada bapak-bapak yang kelihatan, manusia yang kelihatan di sini. Terus sekarang ngedragnya berlebihan, nah jadi hilang juga. Nah, diusahakan elemen fotonya tetap lengkap dan seimbang. Nah, lebih seperti ini. Menurut teman-teman, tulisan tradition di sini kelihatan nggak atau kurang terlihat? Kelihatan tapi mungkin kurang, Mas. Tidak menjadi highlight utama. Nah, memang seperti itu kan? Kita perlu nambahin tuh berarti. Apa ya kira-kira yang perlu ditambahkan? Yang perlu ditambahkan adalah ruang yang memberikan
si tulisan supaya lebih kelihatan. Caranya, kita ntar mau bikin layer baru, ada bentuk persegi tapi transparan. Untuk warnanya, langsung aja kita ambil dari warna yang ada di dalam foto ini. Warnanya, karena ini dominan hijau ya, hijau-hijau pucat seperti itu, kita ambil aja pakai tools yang ini, bentuknya kayak apa ya namanya, eyedropper tool. Jadi bentuknya seperti ini, kayak pipet ya, pipet buat ngambil cairan. Nah ini kita ambil juga cairannya, cairan warna tapi kita ambil aja hijau, hijaunya hijau yang di sini. Oke, warnanya udah muncul di sebelah sini di kotak palet warna. Nah dari sini kita sekarang bikin sebuah persegi ya, layer baru. Kita ambil aja dari sini, kita buat layernya. Oke. Nah, waduh, tapi kok bentuknya blok, Mas? Nah, kita bikin bentuknya nggak blok, tapi transparan. Terus kita sesuaikan sama, Nah, ya muncul lagi di sini. Kita sesuaikan sama posisinya ya. Oh, di sini nggak tepat. Berarti di sini. Oke. Kita buat semacam ini. Tapi kayaknya masih terlalu tebal ya. Apa namanya? Layer yang baru tadi. Oh, mungkin opacity-nya bisa dikurangin tuh biar nggak terlalu penuh. Biar nggak terlalu mengganggu juga. Nah, kita turunin opacity-nya mungkin jadi 90. Masih oke. Mungkin 80. Oke. Menurut saya tepat. Nah, sebagai sekedar tips teman-teman yang mungkin mendesain untuk cetak, kebutuhan cetak, baik itu baliho, banner, majalah, dan lain sebagainya, biasanya percetakan itu menggunakan mesin cetak, printer, yang format warnanya adalah CMYK. Sementara kalau di Photoshop, itu format warnanya adalah RGB. Biasanya akan menjadi lebih gelap. Nah, jadi kalau misalkan ngeditnya di Photoshop, desainnya di Photoshop, ntar bilang aja ke percetakannya supaya diubah ke CMYK supaya hasil akhirnya itu nggak terlalu gelap. Gitu. Oke ya, tadi tambahannya adalah, come and join the tradition ya. Oke, fontnya jangan terlalu besar, kurang lebih separuhnya aja. Coba ya, kita coba. Come and join. Oke, segini menurutku ideal. Teman-teman bisa sesuaikan aja space-nya. Yang penting jangan terlalu mepet, tapi juga jangan terlalu berjauhan satu sama lain. Kalau terlalu mepet, nanti jadinya noise, nggak kelihatan. Kalau terlalu berjauhan juga ngapain LDR-an di dalam satu ruang yang sama, kan? Oke, come and join. Nah, kurang the. Oke, the. Kita tambahin. Oops, salah. Nah, the di sini karena dia hanya kata artikel ya, kalau di grammar bahasa Inggris nggak terlalu penting sebenarnya. Jadi kita bisa taruh yang agak kecil aja nggak masalah.
Karena katakanlah ini kita taruh di Indonesia, misalnya di bandara atau di stasiun gitu. Mereka akan paham meskipun the-nya sekecil ini. Karena pesannya adalah come and join sama tradition. Oke. Nah, kalau cuma seperti ini biasanya agak flat ya, kurang apa gitu. Biasanya kalau di desain-desain baliho biasanya ada tulisan-tulisan lain yang mendukung gitu. Apa sih biasanya? Biasanya mungkin nah ini yang saya bilang tadi, ada tulisan-tulisan yang kecil tapi sebenarnya itu tidak penting sama sekali. Tapi kalau dia nggak ada yang kurang. Nah, kita ambil aja fontnya, karena itu tadi dia udah pakai font serif ya, yang ada lekuk-lekukan, ada sudut-sudutnya, ada lancip-lancipnya, ada bulet-buletnya. Kita pakai sekarang yang simple, misalnya font ini, Gotham namanya. Pakai ukuran yang sangat kecil aja, nggak apa-apa. Ini saya akan ngetik random. Nah, kalau pilihan fontnya adalah yang light seperti ini kan nggak kelihatan ya. Oke, kita coba deh. Kalau yang book kayak apa? Oh, kalau yang book segini. Apakah oke? Masih oke, tapi kurang terlihat. Kita coba pakai yang medium. Oke. Jangan pakai yang bold. Kalau dia bukan judul atau heading, jangan pernah pakai yang bold. Oh, ini pun terlalu tebal. Nah, yang partisipasi. Kita taruh ada tulisan di sini. Oh, oke. Untuk jadi sebuah baliho atau landing page website, sebenarnya sudah cukup oke. Biasanya tinggal perlu ada tambahan logo. Logo ini biasanya ditaruh di sebelah kiri atau kanan atas. Terus kemudian kalau di baliho ya. Tapi kalau untuk landing page website, biasanya malah logo itu nggak di atas. Karena yang di atas biasanya ditaruh buat tombol-tombol tuh. Biasanya menu, ada profile, ada mungkin call to action-nya apa. Misalkan order sekarang, atau cek katalog sekarang, atau pesan sekarang, atau apalagi misalnya. Seperti itu. Terus yang di bawah, di sebelah sini, biasanya mungkin ada informasi kontak ya, seperti alamat website, nomor telepon, sosial media, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih komposisinya bisa dibuat semacam ini, teman-teman. Setidaknya menggunakan 2 jenis font. 1 boleh, tapi idealnya sih kalau menurut saya 2. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa belajar. Dengan pengalaman nanti akan ketemu sendiri sense-nya, feel-nya. Oh, kalau 3 tuh feel-nya kayak gini, kalau 2 kayak gini, kalau cuma 1 kayak gini. Terus juga soal proporsi, ditaruh di sebelah mana, seberapa space-nya, ukuran tulisannya seberapa, itu silahkan disesuaikan. Yang penting adalah terlihat. Oke, kurang lebih seperti itu ya, Mei. Oke, Mas. Wah, itu ya
Jadi ya dalam waktu singkat, sebenarnya pasti simpel tapi terlihat sangat bagus banget ya, dan memang penempatan posisi dan pemilihan font itu sangat berpengaruh ya bagaimana kita secara psikologis lihat mana yang jadi di highlight. Kebetulan aku juga belajar psikologis Mas, background aku juga. Jadi aku sangat setuju banget memang dari segi warna pemilihan tulisan itu memang kita belajar. Ya, seperti merah tadi kan antusias, gairah, keberanian. Kalau putih itu lebih ke sincerity dan sebagainya. Nah, itu tadi dah pertanyaan yang masuk juga sangat menarik nih Mas. Tadi masih berkaitan dengan statement aku sebelumnya. Ini aku bacakan, mungkin langsung bisa kita masuk ke Q&A ya Mas ya. Dari Evelyn dari Semarang. Halo Evelyn. Nah, Evelyn nanya nih Kak, seberapa pentingkah warna yang kita pilih di desain kita? Pasti kita udah tahu itu penting banget ya. Yang mencirikan. Nah, tapi dia bingung Kak, bagaimana memilih di satu sisi warna tersebut mencirikan perusahaan kita atau warna sesuai psikologis berdasarkan branding itu sendiri atau meningkatkan awareness orang terhadap akun kita. Nah, jadi dia bingung nih apakah menggunakan warna sesuai dengan identitas si perusahaannya atau membuat warna sesuai dengan psikologisnya dengan mengangkat branding dari akun tersebut untuk meningkatkan awareness dari para audiens gitu. Bagaimana menurut Kak Najih? Oke. Kalau menurut saya sih gini, tergantung kondisinya ya. Maksudnya gini, apakah spirit dan value perusahaan yang terimplementasi ke dalam logo perusahaan, termasuk warnanya, itu juga sesuai gitu. Kalau antara spirit dan visual logonya ternyata nggak sesuai, kan kayaknya kasusnya lumayan banyak tuh. Misalnya perusahaannya perusahaan makanan, tapi warnanya nggak ada merah, nggak ada kuning, nggak ada orange gitu ya, logo brandnya, bukan logo perusahaannya, logo brandnya nggak ada warna-warna itu. Ya teman-teman bisa sesuaikan sih, karena gini, sekali lagi psikologi warna itu mungkin nanti bisa menambahkan dan menyempurnakan atau mengkoreksi ya kalau pendapat saya salah. Ada juga beberapa brand makanan yang sebenarnya dia makanan yang dijual, tapi warnanya sama sekali nggak mengambil warna yang identik dengan warna makanan. Misalnya, kalau teman-teman tahu ada sebuah produk pastry yang logo dan juga packaging produknya itu warnanya hijau sama emas. Biasanya ada tuh beberapa. Roti, kemudian cake itu. Nah, itu masih oke. Itu masih oke karena mungkin bisa bisa ngeles gitu loh. Kita desainer atau teman-teman yang bergerak di PR dan marketing itu bisa ngeles bahwa itu mungkin melambangkan natural. Natural itu misalnya produknya ini alami gitu kan. Atau elegan. Ijonya hijau yang emerald atau ngambil emasnya. Emasnya ini adalah kejayaan, gengsi gitu ya. Classy. Nah, itu bisa dibahasakan dengan cara yang lain selama teman-teman yang bergerak di desain atau marketing itu masih punya akal untuk supaya nggak sekedar waduh ini logo perusahaannya nggak masuk, ya udah nggak usah dipakai. Nah, jangan gitu juga. Jadi selama itu masih bisa disesuaikan, masih bisa ngeles, lakukan. Karena identitas brand atau perusahaannya biar nggak ditinggal. Tapi kalau memang bisa di-matchingkan antara logo perusahaan yang meskipun warnanya nggak sama tapi bisa match, ya silakan. Misalkan logo perusahaannya ada warna biru gitu ya. Terus dia perusahaan makanan. Nah, itu logonya masih bisa dipakai karena sebenarnya biru sama merah atau biru sama orange itu masih masuk. Masih oke. Gitu, dan nggak mati. Dia masih bisa melengkapi itu. It's okay, nggak masalah. Oke, jadi tetap disesuaikan ya Mas ya kalau bisa agar value-value atau nilai dari perusahaan itu masih bisa tersampaikan, tapi juga kita
tetap meningkatkan awareness atau meningkatkan branding sesuai dengan Betul. pemilihan warna brandingnya tersebut. Setuju banget Mas Betul. gitu. Ya, memang kuncinya dari desain grafis, the more we practice, the more we can, nggak sih Mas? Maksudnya, Betul, iya. ya kan? Jadi, ya kalau sama seperti video juga, jadi semakin orang tertarik tuh semakin kita banyak pengalaman. Sesuai dengan Mas Najinya ini, aku keren banget. Mungkin tadi sempat terskip di awal Mas Naji ini, banyak sekali teman-teman menjadi content creator maupun desain grafis di beberapa institusi, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan, seperti Gerbek Suro Ponorogo, Kakang Senduk Ponorogo, Ponorogo.tourism. Wah, berarti kelihatan banget nih dari Ponorogo ya Mas Naji ya? Ya, bener. Asalnya. Kemudian ada Good Mood Coffee ID, Azeto ID, Asruma Kacamata, HIPMI Ponorogo, dipasarin dan PCMI Jatim atau Pengacara Pemuda Indonesia. Nah, itu tadi tentang psikologi warna Mas. Aku move ke next questions ya Mas. Yap. Oke, nah ini mungkin beberapa dari teman kita kan masih pemula, termasuk aku juga nih Mas, aku tertarik Ya, tapi ya. masih pemula. Nah, bagi desain grafik yang pemula gitu kan, dan belum mempunyai banyak portofolio, nah gimana sih Mas kita tahu bahwa untuk menjaring klien gitu, untuk melengkapi portofolio kita? Mungkin untuk spesifiknya aku bantu di sini, ada nggak tools yang mudah, yang simple, yang bisa digunakan para desain grafis agar ya itu tadi untuk menarik klien. Jadi ini pertanyaan dari Theodora Stefani dari Karawang. Nah, jadi intinya dia adalah graphic design pemula, namun dia dituntut untuk mencari klien. Nah, gitu bagaimana untuk melengkapi portofolionya, sedangkan beliau misalnya belum punya banyak portofolio. Nah, mungkin adakah tools-tools yang misalnya simple, menarik, yang bisa digunakan untuk melengkapi portofolio tersebut? Portofolio itu sebenarnya kalau menurut saya kan nggak harus yang berasal dari project yang benar-benar teman-teman itu dapat klien yang meng-hire gitu ya. Sebenarnya bisa aja kan teman-teman tuh ya mengarang sendiri portofolionya. Artinya mengarang itu ya teman-teman bikin, tapi itu bukan orderan siapapun gitu. Hanya sekedar bikin. Jadi perbanyak menghasilkan karya dulu, meskipun itu bukan pesanan orang. Nah, dengan karya-karya yang teman-teman udah bikin, itu perlu dipublikasikan minimal di Instagram teman-teman, dengan story, di status WA. Semakin sering teman-teman nge-share hasil-hasil karya teman-teman, orang akan notice bahwa teman-teman adalah seorang desainer. Atau minimal seorang yang bekerja di bidang desain. Atau seseorang yang punya kemampuan desain. Nah, dengan begitu nanti orang akan memasukkan teman-teman, misalkan si A atau katakanlah Kak Mei nih. Kak Mei setiap minggu seenggaknya beberapa kali pasti sharing soal psikologi gitu ya. Tips-tips tentang kesehatan mental misalnya, atau bagaimana rekrutmen, meng-hire orang, dan orang lama-lama setelah dia mengkonsumsi story-nya Kak Mei dalam setengah tahun, 1 tahun, akan mengidentifikasi seorang Kak Mei itu sebagai, oh dia ahli psikologi nih. Satu hari dia butuh sesuatu yang berkaitan sama psikologi, dia pasti akan datang ke Mei. Nah, begitu pula teman-teman yang merasa masih amatiran, masih pemula, belum punya portofolio, ya udah bikin aja portofolio sendiri meskipun itu bukan orderan orang. Ketika teman-teman sudah menghasilkan beberapa produk secara berkala, karya secara berkala, secara rutin teman-teman share melalui Instagram Story atau diupload di feed Instagram. Kemudian mungkin juga ke teman-teman sendiri. Lama-lama nanti akan datang kok. Dan itu biasanya akan nyebar dari mulut ke mulut gitu. Oh, itu yang bikin siapa? Oh, si itu. Terus nanti ada orang lain lagi akan minta bantuan lagi gitu. Saya sih selama ini begitu ini caranya. Iya, setuju banget. Jadi mouth to mouth marketing itu salah satu kunci juga ya dari kita untuk dapat rezeki. Dan benar tadi berarti tetap praktis aja walaupun mungkin tidak sesuai dengan apapun kontennya ya, kayak dibuat aja, dipraktis sebagai tambahan portofolio kita. Oke, itu tadi dari Theodora Stefani dari Karawang. Next dari Tunia dari Kuningan, Kak.
Tia dari Kuningan, maaf. Kak, gimana caranya buat tipografi yang cocok sama karya ilustrasi? Nah, ada nggak Kak perbedaan Mas antara tipografi dengan kita biasa buat flyer atau dengan karya ilustrasi itu sendiri? Ilustrasi di sini yang dimaksud ilustrasi seperti apa ya maksudnya? Ya. Nah, mungkin atau ya tidak ada dikasih tahu juga nih, mungkin. Oke. Jadi mungkin gini ya. Setiap font itu punya feel sendiri-sendiri gitu. Kalau misalkan kayak tadi kita mau bikin baliho, materinya adalah pariwisata yang budaya gitu. Ya yang cocok feel-nya sama feel budaya. Kan lucu juga kalau misalkan fotonya seperti tadi, tradisi, terus kita milih jenis font-nya yang kayak apa ya? Typewriting yang modelnya handwriting, tapi handwriting yang kayak ada bercak-bercaknya gitu. Kan terlalu fun ya. Itu kan nggak masuk gitu, nggak oke. Ya kita pilih font yang sesuai dengan spirit fotonya, spirit desainnya. Misalnya spiritnya soal culture ya kita cari yang serif, yang ada lengkung-lengkung, yang agak klasik, yang agak artistik gitu. Begitu pula ketika teman-teman misalnya desainnya adalah ilustrasi misalkan gambar dari vektor, baik itu kartun atau karikatur dan lain sebagainya. Ya pakai jenis font, jangan yang kayak saya pakai di desain baliho tadi. Jadi teman-teman bisa pakai jenis font yang kayak misalnya kalau di Microsoft Word itu ada Comic Sans. Tapi jangan Comic Sans ya, yang model-model semacam itu untuk menunjang karikatur misalkan, yang kayak komik, kayak buat majalah anak-anak. Nah itu ada handwriting yang feel-nya tepat untuk itu. Begitu pula ketika teman-teman mendesain untuk konten promosi perusahaan misalnya, brand, produk, ya pakai font-font yang elegan, yang clear, yang tegas. Jangan yang terlalu cheerful juga. Dan tapi juga jangan yang terlalu formal. Jadi sesuaikan semua. Aku yakin teman-teman dengan praktis nanti akan ketemu sendiri feel-nya ketika pakai satu font tertentu, oh feel-nya jadi gini ya. Kalau pakai font yang begini, oh feel-nya kok jadi gini ya. Kita kan akan terasa dengan sendirinya seiring berjalannya pengalaman nanti. Oke, itu tadi ya. Nah, ini pertanyaan mungkin masih berkaitan dengan yang tadi Mas dari aku. Nah, biasanya satu flyer itu standarnya atau normalnya enaknya, karena kan kalau terlalu banyak jenis font dan terlalu banyak jenis warna kan juga tidak baik ya Mas ya. Jadi biasanya standarnya itu dalam satu flyer itu berapa jenis font atau dan berapa macam warna sih Mas yang enaknya gitu? Ada ketentuannya nggak standarnya? Tadi saya sempat nyinggung bisa satu boleh, dengan variasi ketebalan, dengan variasi ukuran, itu bisa. Tapi idealnya kalau menurut saya itu ada dua. Ada dua jenis font yang dipakai di dalam satu flyer. Nah, dua jenis font ini jangan sampai mereka dari genre yang sama. Misalkan jangan sama-sama handwriting. Jangan sama-sama serif klasik. Tapi ambil kombinasi, misalnya judulnya pakai serif klasik, nanti body text-nya pakai sans serif yang simple, yang modern. Terus misalkan lagi body text-nya mau pakai yang serif klasik, boleh. Nanti heading-nya, judulnya bisa pakai kaligrafi atau handwriting yang ukurannya lebih gede. Jadi idealnya kalau menurut saya dua, tapi lebih dari dua pun ya bolehlah. Tiga, maksimal 3. Jangan lebih dari itu. Ya, berarti range-nya 2, maksimal banget tuh 3. Begitu juga warna ya Mas ya? Sama juga di warna. Ya, betul. Nah itu tadi ya.
Oke, thank you Mas Naji. Kita next ke question selanjutnya. Nih banyak banget dan menarik-menarik. Ini ada Tani dari Pontianak. Nah, Kak, kalau misalnya kita pakai aplikasi instan yang ada di Play Store, gitu salah nggak sih? Apa lebih baik pakai aplikasi di Windows seperti Photoshop, Corel? Nah, tujuannya ini untuk content creator. Itu Oke, gimana, Mas Naji? kalau kebutuhannya untuk kebutuhan personal, misalnya untuk organisasi non-profit, gitu ya, atau campaign-campaign, gerakan-gerakan yang sederhana, skalanya belum terlalu besar, itu nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa, karena saya yakin gini, ketika teman-teman pada akhirnya nanti menggeluti dunia desain, teman-teman akan seiring berjalannya waktu akan punya kesadaran untuk bisa mandiri gitu, membuat semuanya sendiri tanpa bergantung ke aplikasi-aplikasi instan. Tapi untuk kebutuhan jangka pendek itu tadi, untuk misalkan organisasi, misalnya organisasi kampus atau organisasi kepemudaan di tempat tinggal teman-teman, campaign-campaign yang kecil, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Selama itu juga nggak akan diperjualbelikan juga kan hasil desainnya gitu. Jadi untuk belajar dan untuk menunjang, it's okay, nggak apa-apa. Oke, jadi nggak apa-apa ya, malah memudahkan, apalagi seperti content creator ya untuk kebutuhan personal, tidak apa-apa. Oke, next Kak, ini ada dari Gilang dari Lampung. Nah, kadang terkendala buat desain itu di kreativitas. Gimana ya Kak caranya untuk meningkatkan kreativitas kita, dapat ide, terus kita bisa eksekusi nih. Kalau pengalaman Kak Naji gimana untuk meningkatkan kreativitas tadi tersebut? Perbanyak referensi. Perbanyak referensi aja. Jadi saya gini, biasanya teman-teman akan memfollow orang-orang atau akun-akun yang menurut teman-teman itu sesuai dengan karakter teman-teman. Misalnya Kak Mei nih, Kak Mei bergeraknya di psikologi. Saya yakin Kak Mei ini pasti follow banyak akun-akun yang berhubungan sama psikologi. Di situ Kak Mei akan dapat informasi baru dari ahli itu, dari orang ini, dari siapa X, dari siapa Y. Nah, itu akan memperbanyak perspektif seorang Kak Mei sebagai psikolog misalnya. Nah, saya pun juga begitu. Saya follow beberapa desainer yang menurut saya atau sesuai sama kebutuhan saya amati karya-karya mereka kayak gitu. Misalnya dia bikin sesuatu terus dia publish di Instagram. Terus saya akan mempelajari, akan lihat, akan cari tahu bikin kayak gini tuh gimana ya caranya. Dengan plus minus saya pasti akan ada plus minus juga. Jadi perbanyak referensi. Dan sekarang untuk mencari referensi itu sangat mudah. Kalau teman-teman cari misalnya referensi desainer grafis di Indonesia itu yang saya jadikan apa ya, panutan lah ibaratnya, atau saya contoh itu ada misalnya Rio Purba, ada lagi Denny Patungka, kemudian ada lagi beberapa akun saya lupa namanya. Cuman teman-teman bisa cari di Instagram, biasanya pakai hashtag aja. Misalkan hashtagnya graphic design, atau nggak usah hashtag, biasanya beberapa konten kreator berbasis desain grafis itu mereka udah mencantumkan graphic design di jenis akunnya, sehingga ketika teman-teman search di kolom pencarian desain grafis, itu mereka akan muncul nama-namanya. Referensi aja, dan pakai trik, ini untuk pemula ya, untuk pemula pakai trik amati, tiru, modifikasi. Jadi bukan dengan objek yang sama, tapi yang serupa. Misalnya saya follow itu ada namanya Denny Patungka. Denny Patungka itu adalah kreator yang basisnya adalah Photoshop. Beliau adalah bisa dibilang mahaguru di dunia Photoshop.
Dia bisa mengubah foto, tampilannya bisa luar biasa berbeda. Nah, ketika dia bikin kombinasi dari elemen-elemen alam yang dijadikan satu frame gambar, ya teman-teman bisa tiru juga, tapi dengan foto yang lain gitu. Misalnya, ambil elemen gunung, sungai, pohon, orang, lapangan, sawah, jalan. Ya cari aja untuk belajar. Itu nggak apa-apa. Untuk belajar ya, yang penting jangan dijual. Ntar kena intellectual copyright gitu. Iya, setuju banget. Jadi meningkatkan kreativitas itu salah satu tipsnya perbanyak referensi. Nah, untuk kita pemula tadi kuncinya amati, tiru, modifikasi. Nah, benar banget Kak, memang kreativitas itu sejalan dengan literatur kompetensi skill. Jadi the more we research about something tuh pasti sharing. Nah, jadi bisa research, bisa sharing dengan teman, bisa ikut webinar ini juga sharing dengan Kak Najwa, itu kan bisa ada insight-insight baru pastinya kan dari bagaimana membuat kreativitas sebuah konten. Oke, next questions Kak. Dari Mifta Gresik. Gimana tips untuk konten yang diselipkan gambar untuk selling supaya tetap menarik dan enggak terkesan penuh? Nah, bagaimana nih kira-kira Kak? Konten buat selling ya. Gini, kalau teman-teman di uniknya Indonesia, orang Indonesia atau user Instagram Indonesia itu uniknya adalah bahkan platform media sosial seperti Instagram dan Twitter itu juga dipakai buat jualan. Jualan yang literally jualan hard selling ya, bukan soft selling. Karena sebetulnya platform media sosial Instagram ya, itu buat soft selling. Kalau untuk sebuah produk atau brand perusahaan ya. Kalau teman-teman mengamati brand-brand yang gede, kayak misalkan yang internasional lah terutama ya. Misalkan katakanlah BMW, misal mobil gitu, atau motor Harley Davidson atau apa gitu. Mereka biasanya tidak akan memberikan fitur order atau pembelian di media sosial. Karena itu fungsinya buat engage. Tapi nggak apa-apa. Di Indonesia sekarang Instagram pun bisa jadi tempat jualan. Nah, caranya gimana? Sekarang Instagram itu punya fitur satu karusel ya. Jadi teman-teman bisa swipe left supaya postingannya itu nggak menumpuk di satu halaman depan. Nah, ketika memang konten yang dibutuhkan untuk dipublikasikan, dijual, ditawarkan, dipromosikan itu lumayan banyak, ya teman-teman harus bisa menyusun prioritas mana yang ditaruh paling depan, mana yang ditaruh di slide-slide berikutnya. Nah, untuk menyelipkan yang baik, itu biasanya bukan di yang paling depan. Tapi bisa di halaman kedua atau setelahnya. Kalau misalkan karuselnya teman-teman bisa mau maksimalin 10, ya udah ditaruh aja di halaman kedua atau di halaman keempat atau tengah-tengah. Karena basicnya sebenarnya, kalau teman-teman sadari atau kembalikan ke teman-teman sendiri, ketika teman-teman melihat konten yang sifatnya jualan di media sosial, atau katakanlah di Instagram, itu teman-teman akan cenderung malas. Betul nggak kira-kira? Dijawab di ini aja ya, batinnya sendiri-sendiri ya. Jadi emang kalau ketemu sama konten yang sifatnya jualan hard selling, biasanya kita malas. Makanya untuk yang sifatnya menjual kayak gitu, jangan ditaruh di yang paling depan. Bisa ditaruh karusel atau dengan Instagram Story. Karena Instagram Story itu engagement-nya lebih tinggi. Orang lebih mudah untuk melihat story daripada nge-like atau komen di postingan feed. Terutama untuk yang konten jualan. Jadi kalau mau konten jualan, mending di story. Atau kalaupun harus di feed, ya karusel aja. Pakai 2 atau 3 slide,
nanti kalimat jualannya bisa ditaruh di kedua atau ketiga. Oke, ya itu tadi ya bisa tips dari Kak Najinya sendiri terkait dengan pemilihan konten untuk selling, khususnya penempatan gambarnya. Nah, next question ini Kak, dari Febriarmono dari Jogja. Terkait Kak, minta tips and tricks kerning dong. Nah, jadi kerning itu ini ya kayak pemilihan jarak antara sebuah kata dan kalimat atau paragraf atau sebuah huruf ya. Nah, gitu kira-kira ada tips and tricksnya nggak supaya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, supaya tetap enak dilihat? Oke, biasanya jenis-jenis font yang teman-teman install di komputer itu sudah punya settingan jarak ideal. Jadi antara baris satu dengan baris lainnya itu biasanya sudah ada settingan jarak ideal, auto biasanya. Tapi teman-teman juga bisa adjust sebenarnya ketika teman-teman melihat aduh space-nya terlalu sempit, ini tulisannya masih bisa dipepetin dikit deh. Itu masih bisa di-adjust, nggak apa-apa. Kalau setahu saya sih sebenarnya nggak ada pakem yang sangat kaku untuk standar menempatkan satu tulisan dengan tulisan yang lain itu jaraknya seberapa. Prinsipnya adalah visibility. Jadi supaya bisa kelihatan gimana tulisan itu buat kita yang lihat. Jadi sekali lagi dipertimbangkan aja kira-kira antara judul dengan body text di dalam body text itu antara satu paragraf dengan paragraf yang lain jaraknya seberapa, kerekatan masing-masing hurufnya seberapa, itu sekali lagi disesuaikan aja. Karena masing-masing teks juga biasanya punya ketebalan yang berbeda. Ada yang dia kayak narrow gitu ya, agak sempit. Ada yang agak wide. Nah, itu feel-nya juga beda ketika teman-teman taruh itu sangat mepet atau sangat longgar. Jadi sekali lagi praktis aja teman-teman bisa nanti akan tahu sendiri, oh jarak idealnya sekian. Iya, setuju banget. Jadi learning by doing and learning by example tadi ya Kak ya, research, keep research. Betul. Jadi itu sebenarnya kuncinya untuk banyak yang nanya kreativitas, kemudian Kak gimana kalau ini penempatannya. Jadi tetap learning by doing and learning by example, by researching gitu kan, dan sharing. Nah, oke, itu tadi dari Jogja. Ini ada dari Lamongan, dari Kak Yani. Izin bertanya Kak, apakah ada ketentuan khusus atau perbandingan dalam ukuran font? Apakah hanya dikira-kira saja pantasnya bagaimana? Nah, mungkin tadi ini sudah secara tidak langsung terjawab ya Kak ya, dari Kak Naji. Jadi kadang itu kita pakai, ya the more we practice nanti sama the more we practice, the more we can. Kadang itu pakai feeling aja kan, kira-kira ini pantasnya pakai yang mana. Dan Kak Naji tadi udah mention kan, font yang bisa digunakan gitu. Atau ada tambahan dari Kak Naji terkait pertanyaan ini? Adakah ketentuan khusus atau perbandingan dalam ukuran font? Nah, biasanya ukuran sebagai sekali lagi font yang kita pakai di device kita itu sudah punya bawaan ukuran font kan. Misalkan 12, 14, 16, ada yang 16 enggak ada, dari 14 langsung ke 18, 18 ke 24, 24 ke 30, 30 ke 36, 36 loncat ke 48, 48 loncat ke 60, terus ke 72. Nah, teman-teman tinggal pakai itu aja sebenarnya. Misalkan 72 sama 48. 48 sama 30. 30 sama 18. Atau 18 sama 11 atau 18 sama 12. Jadi 18 misalnya headingnya, body text-nya 12. Atau headingnya 24, nanti body text-nya bisa di 14 atau 16. Jangan yang pakai ukuran bawahnya langsung sih, karena biasanya selisihnya nggak terlalu kelihatan. Jadi pakai yang selisih 2. Gitu. Pakai angka-angka itu aja. Oke, jadi tetap pakai selisih 2 tadi ya, dan tetap jangan kebanyakan juga tadi ya Kak ya. Idealnya 2 sampai 3 variasi gitu. Oke, ini next dari Malang nih Kak, dari Niko Malang.
Nah, menarik nih. Jadi, Kak, apa hubungannya warga logo e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli dengan arti warna yang ditampilkan tadi? Mungkin maksudnya adalah psikologi warna tadi ya, Kak, ya. Nah, beberapa case itu misalnya contoh, di Oreon selalu ini mungkin orange ya, bukan Oreon. Kalau kita sebut misalnya orange itu selalu mengarah ke Shopee, biru itu ke Blibli, hijau itu ke Tokopedia, merah itu Bukalapak. Nah, apakah menjadi pesaing harus menggunakan warna yang berbeda gitu, Kak? Atau harus bisa modifikasi yang tadi Kak bilang gitu, biru modifikasi atau seperti apa Kak tadi? Oke, saya sebenarnya juga nggak tahu ya, masing-masing logo dari Shopee, Bukalapak, Blibli itu filosofinya apa aja. Cuman kalau dari segi warna mungkin bisa diartikan ya sesuai sama psikologi warna aja. Kalau misalkan Shopee warnanya orange, ya memang mungkin Shopee pengen membawa brand-nya itu sebagai brand yang cheerful, yang playful gitu, yang fun. Makanya implementasinya adalah mereka selalu bikin misalnya iklan-iklan yang aneh gitu ya, yang lucunya tuh kadang-kadang di luar nalar, atau iklannya sekarang ketika booming TikTok ya joget-joget, terus mereka selalu ngundang artis-artis yang lucu misalnya, karena mereka pengen membawa itu. Beda lagi sama Blibli misalnya, atau beda lagi sama Bukalapak gitu. Tapi memang kalau untuk logo itu begini prinsipnya teman-teman. Sebenarnya logo itu hanya salah satu brand identity. Jadi hanya salah satu ya, dan bukan satu-satunya. Jadi logo itu benar-benar cuma salah satu brand identity yang ketika logo itu sesuai sama spirit, warnanya sesuai sama gayanya brand itu, ya bagus. Kalaupun enggak apa-apa. Karena sebenarnya logo itu fungsi utamanya adalah supaya orang mudah mengidentifikasi. Cuman itu aja. Cuman memudahkan orang untuk identify, oh produk itu, logonya itu. Semakin simple, semakin recognizable, mudah dikenali, itu semakin bagus. Jadi mengesampingkan soal kesesuaian, ini logo brandnya begini tapi kok logonya warnanya begitu ya, itu kadang-kadang memang desainer juga ada juga yang kayak masa bodoh gitu sama hal semacam itu. Yang penting logo itu valuable, simple, dan mudah dikenali. Itu sih, Mei. Iya, baik. Jadi kalau menggunakan, nggak apa-apa berbeda ya Kak ya di setiap pesaing, karena tergantung dari value dari setiap perusahaan, apa yang mau dibawa gitu ya. Jadi tidak masalah, dan logo itu merupakan salah satu aja identitas dari sebuah konten atau produk yang akan digunakan. Nah, mungkin masih banyak waktu nih, Niam dari Jogja Kak. Menurut Kak Najih, dalam membuat konten komposisi warna, apa yang cocok untuk produk dari kayu, tapi tetap terkesan milenial dan eksklusif? Mungkin berdasarkan pengalaman Kak Najih nih, pernah nggak kira-kira untuk produk dari kayu tapi tetap terkesan milenial dan eksklusif? Dan rekomendasi dong Kak, belajar desain grafis dari mana ya? Misalnya dari channel YouTube mungkin bisa sharing gitu Kak Najih, belajar, ada nggak satu akun atau channel di YouTube yang bisa dibagikan teman-teman untuk jadi referensi belajar desain grafis ini? Oke, kalau untuk produk kayu ya, sekali lagi sebenarnya bisa diambil dari warna alami si produk gitu. Warna alami si produk adalah coklat, ya nggak? Kalau kayu itu coklat ya. Ya udah nggak apa-apa, pakai aja coklat, tapi coklat yang seperti apa. Nah, itu teman-teman bisa cari aja. Caranya dengan tadi pakai eyedropper tool kalau di Photoshop ya, atau di Illustrator. Nanti teman-teman akan bisa menemukan warna coklat
mana yang tepat untuk jadi brand. Saran saya sih jangan terlalu gelap, tapi jangan juga terlalu terang. Pilihannya ada banyak banget. Atau teman-teman bisa cari sebenarnya, katakanlah di Google, teman-teman search misalkan wood color palette gitu. Maka akan keluar beberapa kode palet warna yang sesuai sama kayu. Cara mudahnya kayak gitu. Bisa langsung cari aja. Nah, ini sesuai sama juga ketika kasusnya perusahaannya atau jualannya atau teknologi gitu. Perusahaan teknologi itu banyak pakai warna biru tua, biru muda, biru-biru yang agak toska gitu. Sama mungkin keunguan. Kenapa? Karena identik sama sesuatu yang bersifat listrik gitu ya. Sesuatu yang bersifat teknologi, kecepatan cahaya, itu pasti ada biru-birunya, ada biru-biru terang. Nah, itu bisa dipakai sebenarnya. Jadi sekali lagi kalau memang masih bikin logo atau menyiapkan warna desain untuk konten dari sebuah produk, ambil aja dari warna alaminya. Warna alami dari produknya apa. Oh ya, tadi sama ini ya, belajar desain ya? Gimana, Mas? Referensi channel YouTube ya? Iya tadi, Mas. Mungkin bisa dibagikan. Teman-teman bisa cari, ada Syahril Ramadan. Saya lupa namanya apa, tapi kalau teman-teman cari Syahril Ramadan pasti keluar. Nama akun YouTube-nya maksudnya, nama akun YouTube-nya saya lupa. Syahril Ramadan, ada Nugroho Alif, Rio Purba juga bisa. Kalau Syahril Ramadan sama Denny Patungka itu fokusnya bukan ke konten tapi ke manipulasi foto di Photoshop. Tapi kalau teman-teman mau belajar yang konten itu bisa ke Rio Purba atau ke Nugroho Alif. Itu mereka memang desainer yang fokusnya di content creation. Itu Jadi bisa di-follow ya teman-teman, baik itu Instagramnya maupun channel YouTube-nya ya. Nama-nama yang direkomendasikan Mas Naji tadi. Tidak terasa ternyata kita 11.40 harusnya ya Mas ya. Ini ada 1 menit lagi. Saya kira tadi masih lama ya. Ya jadi pertanyaan yang belum masuk teman-teman mungkin bisa di-keep dulu dan mungkin boleh nanti follow Instagramnya Mas Naji. Ya, mungkin boleh disampaikan pertanyaan di DM Instagramnya Mas Naji ya, jika ada memang kira-kira ingin ditanyakan di Naji Muhammad ya. Nah, mungkin sekian dari materi kita hari ini ya, teman-teman. Kak Naji, terima kasih Mas Naji untuk materinya. Luar biasa sekali. Sebenarnya tidak cukup ya Mas ya, 1,5 jam itu bicara tentang desain grafis. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas, sehat selalu. Bye, selamat siang.